Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pengolahan data penelitian dengan rancangan acak kelompok faktorial. Ini banyak ditanyakan oleh beberapa teman atau komentar pada kolom YouTube saya. Ini pengolahan data tetap menggunakan DSAA Stat versi 1.514. Baiklah, ini ada contohnya. Contoh datanya ya. Ini data tentang pengaruh pengolahan tanah dan pupuk organik terhadap stabilitas agregat tanah. Pengolahan tanah A kodenya 1 kali, 2 kali, 3 kali, pupuk organik B dosisnya 0, 10 ton, 20 ton, 30 ton. Begitu juga untuk olah tanah 2 kali juga dosisnya sama 10, 0, 10, 20, 30. Kemudian di kelompoknya ada 1, 2, 3. Data stabilitas agregatnya. Maka untuk masuk ke Destat kita buat dulu deretannya biar bisa masuk ke dalam program. Buat kode kepalanya dulu berdasarkan ini. A olahan tanah, yang B ini kepalanya pupuk organik, kemudian kelompok, kemudian baru stabilitas agregat. Kita buat stabilitas saja. Kemudian data ini dibuat dulu. A itu perlakuan SA ini dikali dengan pupuk organiknya ada 1, 2, 3, 4 ulangan 3, berarti 12. Dibuat 1 itu untuk pengolahan 1 itu 12 kali, jadi 1 dibuat 12 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian setelah itu dibuat kelompoknya. Kelompoknya kita buat dulu. Kelompok 1, 2, 3. Ini berulang. Karena itu saya buat kelompok ya. Baru nanti yang B. Yang B ini adalah pengolahan tanah. Dibuat dulu 1 yang 0. Ulang lagi 0. Karena itu kelompok saya suruh. Yang 0 kayak gini baca datanya. Olahan data 1 kali pengolahan tanah, pupuk organiknya dosisnya 0, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sama dengan ini juga. Yang kedua, olahan tanah 1 kali, dosisnya 10 ya, 10, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kayak gitu kita susun. 10, 10, 10, 10, kemudian ini 20 nih, 20, 20, 20, 30, 30, 30. Selesai untuk data pertama. Kemudian untuk data kedua juga dibuat yang 2 ini 12 juga. 1, ini 1 ya, tarik ke bawah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibuat juga seperti yang ini. Copy paste saja, dia sama. Ctrl V. Ini juga bisa di copy paste. Ctrl V. Mudahnya seperti itu. Ini juga yang 3 dibuat juga 12. Kita perkecil dulu. 3 diperkecil dulu. 3 dibuat 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Copy paste saja yang ini. Tinggal satu-satu nanti saudara masukkan datanya. Ada data ya, stabilitas agregat, silahkan dimasukkan satu-satu. Ini contohnya stabilitas agregat olahan tanah 1, pupuk organik 0, 154. Habis itu 0, pupuk organik 0, 151. Habis itu 165 yang pertama. Kemudian masih 1 olahan tanah 1 kali, dosis 10,
yang kelompok apa? 166. Kemudian juga yang kelompok 2 166. Kemudian 160. Begitu selanjutnya untuk pengisian daripada data ini. Baiklah, semua data sudah selesai saya isi. Ini sampai ke bawah sampai pengolahan tanah 3 kali, dosis 30, kelompok 3 182. Ini di sini dia 182 kan. Ini semua data sudah diolah, maka lanjut kita kepada uji ANOVA-nya. Jadi data ini kita buka dulu terlebih dahulu desktopnya, di mana saudara menyimpan desktop. Tapi ini punya saya sudah ada aplikasi desktop, sudah saya buka, langsung aja ke ANOVA-nya. Jika belum, seperti yang video sebelumnya, dibuka dulu di mana letak aplikasinya. Kalau saya letakkan di desktop ini, di apa namanya, di desktop. Jadi saya akan buka di desktop kayak gini, dia akan keluar. Kalau ini kebetulan sebenarnya sudah ada, ini udah ada ya desktopnya. Buka lagi, yes. Nah, ini desktopnya ya. Oke, pilih. Ini karena udah 3 kali saya buka, jadi ANOVA-nya banyak di sini. Kita pakai saja yang ini, ANOVA. Pilih ANOVA ya untuk melakukan analisis of variannya. Kemudian klik semua data ini yang akan kita uji ANOVA, lalu tekan OK. Setelah ditekan OK, pilih, dia ada 2 faktor, maka faktornya pilih 2 faktor. Menggunakan tipe desainnya apa, rancangan acak kelompok, maka pilih random. Ini tetap 1 tahun dan 1 lokasi, OK. Kemudian pilihlah model desainnya, kita mau data kita kan faktorial, maka pilih faktorial, tekan OK. Maka keluar pilihan choice-nya. Kalau blok, maka pilihlah blok juga kelompok. Kalau faktor pertama adalah tadi A, faktor kedua second faktornya B, maka yang akan dianalisis apa? Stabilitas agregat, tekan OK. Maka akan keluarlah analisis variannya atau ANOVA-nya. Ini datanya, rata-ratanya dari data kita, ini yang A, ini yang B. Ini interaksi di dalam, ini yang tunggal A, ini tunggal B. Ini data tabel ANOVA yang kita dapat. Ini tabel ANOVA, kalau dia di Indonesiakan ini sama dengan efek ini, sumber keragaman. Sumber keragaman ini kadang-kadang banyak yang tidak mengerti. SS ini apa? SS ini adalah JK-nya, jumlah kuadrat. Kemudian DF ini apa? Derajat bebas dB. MS apa? MS adalah kuadrat tengah KT. Kemudian kalau ini yang F ini adalah F tabel. F tabel itu dia. Diuji di apa? Di desktop kita hanya dikeluarkan probability F-nya, apakah dia signifikan apa tidak. Lihat di data ini apakah dia signifikan apa tidak. Di sini lihatnya, kalau ada 2 bintang berarti dia signifikan. Berarti kalau berdasarkan data daripada DA stat, yang signifikan itu, yang berpengaruh nyata itu adalah perlakuan A sama B, sedangkan interaksi tidak ada yang signifikan. Kelompok juga tidak berpengaruh nyata. Jadi artinya di sini pada data yang saya olah tadi, secara tunggal perlakuan pengolahan tanah dan dosis pupuk organik dia berpengaruhnya nyata terhadap stabilitas agregat. Seandainya nanti ada yang bertanya, ini F tabelnya di mana? Ini nggak ada F tabel ya. Kalau mau F tabel kita cari sendiri. Saya contohkan ya. Ini cari F tabel. Buat F tabel. Buat sendiri. Kita ini yang ini F hitung tadi ya. Maaf ya. Ini F hitung, bukan F tabel. Ini F hitung kita. Ini F hitung untuk perhitungan kita. Kita merah kuningkan. Ini F tabel itu kita cari sendiri dari derajat bebas. Misalnya kalau kelompok, F tabelnya berapa? Bandingkan dengan derajat bebas dari residual 22. Saya lihat tabel F tabel kita sendiri. Saya kebetulan punya F tabel sendiri. Ini biar lengkap contohnya, kita cobalah dengan menggunakan F tabel. Ini F tabel saya
saya ambil sendiri di distribusi diambil di Junaidi Caniago wordpress.com. F-tabel, untuk F-tabel yang pertama itu adalah yang kelompok adalah 2 dengan 22. Berarti baca F-tabelnya, yang 2 dengan 22. 22 mana? Ini 22. Berarti 3,44. Maka diisi di sini 3,44. Di sini juga yang A, perlakuan A 2 dengan 22 juga, berarti 3,44. Kemudian yang B 3 dengan 22. 3 dengan 22 dilihat di F tabel 3, ini 22, berarti 3,05. Buat di sini 3,05. Kemudian yang A kali B interaksi 6 sama 22. 6 dengan 22. Ini 6. Ini 22. Berarti 2,55. 2,55. Jadi kita bisa mencocokkan data kita yang ada di DStat, benar nggak dia berpengaruh nyata apa tidak. Bandingkan saja F hitung dengan F tabel kita. Kalau di kelompok F hitungnya 0,4, sedangkan di F tabel 3,44, berarti memang benar dia tidak berpengaruhnya nyata. Dikosongkan di sini. Di sini F tabel kita, F hitung kita yang A ini 9,047, sedangkan di F tabel 3,44, berarti lebih tinggi ya. Jika F hitung lebih tinggi daripada F tabel, maka dia berpengaruhnya nyata. Berarti betul lah di DA stat ini dia dibuatnya bintang 2, pengaruh nyata. Kemudian di perlakuan B juga dia 17,49, sedangkan di F tabel kita cuma 3,05, berarti juga lebih besar F hitung daripada F tabel, maka dia juga berpengaruh nyata. Sedangkan di interaksi 0,770088, sedangkan di F tabel 2,55, berarti lebih kecil F hitung kita daripada F tabel. Otomatis memang benar DStat menyatakan kalau dia tidak berpengaruhnya nyata. Jadi untuk yang pengolah datanya menggunakan bahasa Indonesia, ini saya artikan efek sumber keragaman, SSJK, DF ini derajat bebas, MSKT, kalau F saja itu F hitung. Sedangkan untuk F tabel cari sendiri menggunakan F tabel kita masing-masing di rumah. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada uji lanjutnya lagi. Kita udah dapat ini ya. Namun sebelumnya ini ada untuk mencari KK mana koefisien keragaman, koefisien variannya itu adalah KK-nya 6,145%. KK yang ini ya, yang ini adalah KK. Kemudian kita uji lanjut saja. Uji lanjut pakai multiple comparison test. Klik multiple comparison test, klik rata-rata data yang mau dianalisis. Kita analisis 2 ya. Yang berpengaruh nyata itu adalah yang A dan B. Berarti yang di sini sama yang di sini. Yang di dalam tidak, karena dia tidak berpengaruh nyata. Silahkan diklik A dulu, yang A. Oke. Maka didapatkan uji dan uji taki, dibuat descending, dibuat 0,05 pada 5% aja ya. Kalau mau 1% buat 0,01. Ketik SED-nya. SED-nya berapa? 4,08, 4,086759. Derajat bebasnya 22 ya. 22. Kemudian replika kita 3. Tekan O. Oke. Tekan yes kalau ada pertanyaan seperti ini. Ini dia untuk yang A. Jadi harus ditandai ya. Di apanya ini khusus untuk perlakuan secara tunggal. Ini kodenya. Dapat uji lanjutnya. Di bawah juga dibuat uji lanjut A. Kita balik lagi ke sheet 5. Itu yang A, kita yang B lagi mau diuji lanjut. Maka multiple comparison, pilih data untuk deretan B, kemudian oke, kemudian tekan isi ya, bukan ditekan, diisi SED-nya. SED-nya pasti berbeda ya. SED daripada B adalah 4,71.
4,71893. Tetap derajat bebas 2, replika kita 3, lalu tekan OK. Maka tekan yes, maka akan keluar pula lagi. Silahkan ditulis lagi uji lanjut untuk perlakuan B. Dibuat juga uji lanjut B di sheetnya biar tidak. Jadi dibuat uji lanjut B di sheetnya udah selesai dibuat uji lanjut. Maka kita udah dapatkan data uji lanjut untuk perlakuan A dan perlakuan B. Silahkan diisi nanti hasil data ini di perlakuan A ini uji lanjut ini. Pindahkan aja ke sheet 5 tempat mengolah data analisis ANOVA kita. Kemudian uji lanjut B pindahkan juga ke ke ANOVA kita biar mudah dalam pengisian data. Jadi gimana selanjutnya untuk melihat ini data BNJ-nya ya. Kalau BNJ A 10,272, kalau BNJB 13,11 ya, kalau mencari BNJ-nya. Kemudian untuk perlakuan A, untuk memasukkan notasinya bagaimana? Caranya adalah dilihat ini yang A, kalau ini perlakuan A di sini rata-ratanya, maka 172 notasinya A. Huruf kecil A, 158 notasinya B, tulis di sampingnya. Kemudian 157 notasinya B. Itu untuk uji lanjut A. Uji lanjutnya perlakuan B berarti 180 notasinya A, ini 180. Buat seharusnya kan di sampingnya ini. Kalau seandainya punya tabel di hasil pembahasannya, kita buat aja kode di bawah A. Kemudian 168 B, 160 B, 146 C. Nah, itu dia. Nanti kalau mau disalin dalam sebuah tabel hasil penelitian, ini tinggal mudah saudara rubah aja. Salin yang bagus ya. Kalau untuk sebuah tabel hasil penelitian kayak gini, ini Ctrl V, mudah sekali untuk melakukan. Ini rata-rata, rubah saja rata-rata. Ini perlakuan B, ini A. Ini notasinya kalau untuk apa dibuatnya di samping ya, C misalnya. Kalau ini B, kalau ini B, kalau ini A. Kayak gitu menyusunnya di dalam sebuah tabel di hasil penelitian, di hasil pembahasan. Kita rapikan dia jadi 2 angka saja. Ini 2 angka di belakang koma. Ini dia. Ya, begitulah. Ini belum 2 angka ya. Ini belum 2 angka. 2 angka belakang koma. Nggak usah 146,33. Susun seperti itu. 160,33. 164,33. 180,22. Jadi tidak perlu lagi. Ini nggak perlu lagi. Kalau dalam hasil pembahasan di skripsi saudara. 912 jadinya ya. A ini dibulatkan, ini B, ini 158 B. Itulah hasil dari pengolahan data kita pada hari ini. Ini nanti dibuat kuning biar jelas. Jadi setelah melakukan pengolahan ini kita akan lebih mudah menyimpulkan ternyata perlakuan A dan B itu secara tunggal dia memberikan pengaruh yang nyata terhadap stabilitas agregat tanah, di mana yang terbaik itu, yang tertinggi itu stabilitas kalau perlakuannya secara tunggal A, maka yang tertinggi itu adalah di 172 di perlakuan 1 kali pengolahan.
Tapi dia berbeda nyata cara membacanya ya. Kalau A nggak ada A lagi di bawah, berarti di bawah ini B, maka dia berbeda nyata dengan perlakuan lain. Begitu juga di perlakuan pupuk organik, ternyata juga mempengaruhi terhadap stabilitas agregat dengan yang terbaik itu, yang tertinggi itu datanya 180,22 pada dosis 30 ton per hektar. Namun nilai ini nilai ini berbeda nyata ternyata dengan semua perlakuan karena notasinya nggak ada yang A di sini. Gitu ya untuk pengolahan data menggunakan rancangan acak kelompok faktorial. Semoga bermanfaat. Semoga yang lagi menyusun penelitian, skripsinya, tesis atau disertasi menjadi lebih terbantu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.